Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugraha. Saya dari SMP Negeri 19 Kota Serang. Hari ini saya akan melakukan pembebasan kepada rekan kerja saya, Ibu Nisbatul Latifah. Alhamdulillah, Bu Nisbatul ini sangat semangat sekali setelah saya mengikuti kegiatan di TEK AKM ini. Saya ceritakan, beliau luar biasa semangatnya, sehingga beliau mau bergabung di gelombang kedua. Sudah daftar, Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kalau gitu kita langsung saja. Silahkan Ibu Anis untuk membuka link guru belajarnya. Iya, nah ini tampilan dari Bu Anis. Terlihat sudah masuk. Nah, setelah ini yang perlu Bu Anis lakukan adalah memilih asesmen kompetensi minimum. Ya, Bu Anis, sebelum Ibu memulai, perlu saya jelaskan terlebih dahulu sebagai pengantar di mana AKM ini, ketika Bu Anis melakukan bimbingan BIMTEK AKM ini, nanti Bu Anis akan diberikan semacam materi. Dan sebelum memulai materi, pasti ada yang namanya tes awal, apa yang disebut dengan pretest ya, pretest ya. Nanti hati-hati di pretest nanti ada kalau tidak salah ada 30 soal yang harus dikerjakan oleh Bu Anis. Itu adalah sebagai nilai awal Bu Anis. Dan nanti setelah selesai melakukan kegiatan AKM ini akan ditutup dengan yang namanya post-test ya, penilaian yang kedua. Dan nanti sebagai catatan, nilai post-test ini nilainya tidak boleh di bawah KKM. Berapa KKM-nya? 70. Jadi saran saya, 70 gimana, Pak? kalau misalkan nilai KKM-nya kurang dari 70, nilai post-testnya kurang 70, nanti Bu Anis masih diberikan kesempatan sebanyak 3 kali. Tapi jika ketiga kali itu nilainya masih bawah 70, maka Bu Anis masih bisa ikut pelatihan? Bisa. Silakan daftar lagi di gelombang selanjutnya. Jadi saran saya, ketika nanti Bu Anis membaca modul pembelajarannya, silakan Bu Anis mencatat hal-hal yang penting. Karena nanti dari setiap modul akan ada yang namanya quiz. Ya, nanti quiz itu berdasarkan dari modul yang Bu Anis ketahui. Berapa modulnya? Ada 5. Sehingga nanti ketika Bu Anis selesai modul ke-1 akan lanjut modul kedua. Antara modul ke-1 dengan modul kedua sampai ke modul ke-5 akan diakhiri dengan namanya quiz. Jika modul 1 belum selesai, Bu Anis tidak bisa masuk ke modul kedua biasa. Paham sekarang, Bu Anis? Paham. Baik. Kalau begitu Bu Anis di sini insya Allah Bismillah ya akan memulai bimbingan guru belajar seri asesmen kompetisi minimum angkatan ke-2. Bismillah. Mulai. Nah, sebagai pengantar sambil kita menemani Bu Anis mengerjakan BIMTEK ini, sedikit saya paparkan tentang AKM ini, di mana AKM ini sungguh luar biasa. Apa yang saya dapatkan ketika mengikuti BIMTEK ini, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Secara garis besar, AKM ini atau asesmen nasional ini berangkat dari asesmen nasional ini sama sekali berbeda dengan UN, di mana asesmen nasional ini akan diterapkan sesuai dengan surat edaran dari Bapak Menteri, insya Allah akan diterapkan pada tahun ajaran 2001 ya, dari tahun ajaran ini. Apa yang menjadi perbedaannya dengan UN atau ujian nasional yang tahun lalu kita laksanakan? Ujian nasional itu dilaksanakan pada siswa tingkat akhir. Dalam artian, untuk tingkat SD hanya siswa kelas 6 saja. Tingkat SMP hanya siswa kelas 9. Dan untuk tingkat SMA atau SMK itu hanya dilaksanakan siswa tingkat kelas 12. Tapi dalam asesmen nasional atau AKM lebih tepatnya itu dilaksanakan hanya pada siswa kelas menengah. Dalam artian untuk siswa SD siswanya itu hanya kelas 5, untuk siswa SMP itu siswa kelas 8, dan untuk siswa tingkat SMA atau SMK itu dilaksanakan pada siswa kelas 11. Begitupun dengan jumlah siswanya. Kalau untuk ujian nasional, seluruh siswa diwajibkan mengikuti ujian nasional. Tadi ketika di AKM ini tidak seluruh siswa, kita hanya mengambil sampelnya saja. Hanya mengambil sampelnya itu kelas 5, kelas 8, ataupun kelas 11 seperti itu. Itu mungkin kurang lebihnya yang membedakan antara ujian nasional dengan asesmen
nasional. Selain itu di asesmen nasional ini nanti yang menjadi kriteria penilaian itu ada 3. Yang pertama itu ada AKM, yaitu asesmen kriteria minimal, di mana di dalamnya ada jenis bentuk soal. Yang pertama ada bentuk soal literasi, asesmen literasi. Yang kedua ada bentuk soal asesmen numerasi. Kalau literasi, saya tahu mungkin guru bahasa Indonesia memahami ya. Literasi itu semacam bahasa Indonesia, betul. Ada bacaannya, literasi itu membaca. Dan yang kedua ada bentuk soal numerasi. Numerasi itu berupa angka atau mungkin disebut dengan matematika ya Bu ya, dengan matematika. Yang kedua ada survei karakter. Terkait dengan asesmen nasional itu survei karakter, itu akan menilai karakter siswanya itu sendiri. Dan yang ketiga, ini membedakan dengan ujian nasional. Yang ketiga itu ada survei lingkungan, di mana bukan hanya siswa yang dinilai, tetapi dari segi sekolah pun itu akan menjadi bahan penilaian. Kalau zaman ujian nasional yang dinilai itu adalah hanya nilai akhir, hanya bentuk nilai saja. Tapi pada AKM ini yang dinilai ini bukan hanya nilai, tetapi survei lingkungan, bagaimana bentuk budaya di sekolah, bagaimana culture di sekolah, bagaimana cara belajar di sekolah, termasuk daya pendukung sekolah itu sangat diperhitungkan. Dan poin pentingnya di sini adalah bukan hanya siswa saja mengikuti kegiatan asesmen ini, Ibu. Kita pun sebagai guru dan kepala sekolah itu nantinya akan mengikuti semacam ujian, yaitu survei lingkungan. Nah, itu sebagai garis besar saja. Baik, kita bagi ke topik. Bu Anis, sudah dibuka Ibu? Sudah. Iya, Ibu Anis sudah membaca ya. Nah, ini ketika Bu Anis sudah memulai, Bu Anis silakan mengikuti tahapan demi tahapannya, tidak boleh dilewat. Dan ini ada yang pertama orientasi guru belajar, yang kedua pengantar, sampai yang terakhir itu ada di pasca program. Nanti di sini Bu Anis latar belakang kenapa ada asesmen, bagaimana konsep asesmen, bagaimana teknis pelaksanaannya, bagaimana literasinya, sampai bagaimana cara kita membuat soal literasi, asesmen literasi, dan membuat soal asesmen numerasinya, sampai nanti bagaimana cara pengolahannya, dan yang terakhir tindak lanjut pelaporannya. Karena kita harus membuat suatu laporan. Sampai sini paham Bu Anis? Ya, nanti ingat di akhir BIMTEK ini ditutup dengan yang namanya pengimbasan. Jadi yang sedang saya lakukan ini mudah-mudahan menjadi pelengkap dalam proses BIMTEK. Mungkin itu saja. Bu Anis, ada yang perlu ditanyakan sebelum kita mulai? Enggak ada, Pak. Jelas ya? Baik. Tip dari saya, ikuti sesuai dengan urutannya. Terima kasih Pak atas Ya. bimbingannya. Sama-sama Bu Anis. Mulai mengikuti materi ini, semoga nilai saya bagus. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan buat teman-teman guru yang lainnya ini menjadi motivasi buat kita semua, karena bukan hanya siswa yang belajar, tetapi kita juga sebagai guru harus tetap semangat belajar. Salam dari kami SMP Negeri 16 Kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.